Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Charisma Salsabila Darmawan dengan NIM 2010123120001. Yang kedua ada Fatmawati dengan NIM 2010123320015. Yang ketiga ada Ulfa Nurul Iza dengan NIM 201101231200013. Yang terakhir ada Weni Rosalinda dengan NIM 2010123120007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema fase perkembangan anak. Pengertian perkembangan, banyak ahli memberikan pengertian perkembangan yang berbeda secara redaksional dan sudut pandang. Namun, dalam unsur-unsur perkembangannya, mereka tetap mengacu pada inti yang sama. Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan pengertian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistemnya yang terorganisasi. Menurut Halim Syah pada tahun 2007, perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada diri anak dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek fisik atau motorik, emosi, kognitif, dan psikososial. Menurut Zen pada tahun 2005, perkembangan merupakan perubahan-perubahan fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam masa waktu tertentu menuju kedewasaan. Sedangkan menurut Wong pada tahun 2000, perkembangan adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan, dan pembelajaran. Tahapan fase perkembangan anak pada usia 0 hingga 18 bulan, sejak bayi pertama kali lahir pada usia 18 bulan, mereka mengalami perkembangan yang amat pesat. Ia mengumpulkan informasi dengan melihat dengan mata, peka dengan suara yang baru ia dengar, menyentuh benda-benda, mulai menciumnya, hingga mencicap untuk merasakan rasanya. Tujuannya bukan untuk mengajari balita, melainkan mengajaknya berinteraksi dan mengeksplorasi dunia yang baru ia kenal. Seiring bertambahnya usia, ia kian penasaran dan selalu terperangah dengan hal baru. Usia 18 bulan hingga 2 tahun. Setelah usia 18 bulan, balita mulai belajar mendefinisikan dirinya sendiri. Mulai dari usia ini, pengasuh sebaiknya menyediakan aktivitas yang dapat memantik dan mengembangkan imajinasi dan perbendaharaan kosakata anak. Di usia 18 hingga 2 tahun ini, bayi selalu ingin tahu dan mencoba segala hal. Usia 3 hingga 5 tahun, di usia ini, anak-anak biasanya amat sibuk dengan aktivitasnya, mulai dari belajar menggambar, menyusun permainan, hingga bernyanyi-nyanyi dengan lagu anak-anak. Usia 6 hingga 8 tahun, anak-anak di usia ini memiliki aktivitas yang sibuk, seperti mengerjakan pekerjaan rumah yang dibebankan sekolah, bermain, hingga sampai berkelahi dengan teman-temannya. Di usia 6 hingga 8 tahun ini, mereka juga mulai bisa berpikir dan menyusun rencana ke depannya. Setiap menemukan hal baru, terbit di kepala mereka ribuan pertanyaan yang mereka cari jawabannya. Usia 9 hingga 11 tahun, anak-anak usia 9 hingga 11 tahun biasanya bervariasi dalam perkembangannya. Beberapa anak masih tampak seperti anak-anak,
Beberapa sudah mulai kelihatan beranjak remaja. Anak-anak di usia ini juga mulai berpikir logis dan lebih menyukai tugas-tugas yang nyata, seperti membersihkan halaman atau turut memasak di dapur. Tugas fase perkembangan anak. Tugas-tugas perkembangan adalah penyempurnaan pemahaman mengenai konsep-konsep sosial, konsep-konsep benar dan salah, dan seterusnya, dan belajar membuat hubungan emosional yang makin matang dengan lingkungan sosial, baik di rumah maupun di luar rumah. Menurut Hurlock, 1993, tugas perkembangan kanak-kanak awal adalah belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. 2. Membina sikap yang sehat, positif terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral. Sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. 4. Belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. 5. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. 6. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mengembangkan sikap objektif, baik positif dan negatif, terhadap kelompok dan masyarakat. 8. Belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi, sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Karakteristik fase perkembangan anak. Perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Perkembangan motorik anak terdiri dari 2, ada yang kasar dan ada yang halus. Perkembangan motorik kasar seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana, seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari, dan ini menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Lalu pada usia 5 tahun, si anak lebih percaya diri dengan mencoba untuk berlomba dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Adapun perkembangan keterampilan motorik halus dapat dilihat pada usia 3 tahun, yakni kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk menempatkan dan memegang benda-benda. Perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, atau knowing berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi, afeksi. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir. Perkembangan sosio-emosional. Para psikolog mengemukakan bahwa terdapat tiga tipe temperamen anak, yaitu pertama, anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Kedua, anak yang sulit diatur seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu lama untuk menghabiskan makanan, dan gelisah saat tidur. Ketiga, anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama. Umumnya terlihat agak malas dan pasif, jarang berpartisipasi secara aktif, dan seringkali menunggu semua hal diserahkan kepadanya. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Perkembangan ini mulai sejak awal kehidupan. Di sini terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi suara percakapan. Ocehan dimulai untuk menyusun dasar bahasa. Lalu, pada usia 1 tahun, si anak dapat menyebut satu kata atau periode holoplastik. Selanjutnya, pada usia 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun, pengucapan kata meningkat. Bahasa anak mirip orang dewasa. Faktor penghambat perkembangan anak.
Proses tumbuh kembang sangat terkait dengan faktor kesehatan. Dengan kata lain, hanya pada anak yang sehat dapat diharapkan menjadi proses tumbuh kembang yang optimal. Meskipun proses tumbuh kembang anak berlangsung secara alamiah, proses tersebut sangat tergantung kepada orang dewasa atau orang tua. Penyakit. Penyakit selama masa pertumbuhan dapat mencegah anak mencapai potensi fisik seperti tinggi badan, berat badan, hingga kematangan seksual yang normal. Pada beberapa kasus, pertumbuhan yang terlalu lambat atau terlalu cepat mengindikasikan adanya masalah dengan kelenjar hormon, seperti kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon pertumbuhan tulang dan jaringan. Kurang gizi. Gizi yang buruk merupakan penyebab sepertiga kematian anak di seluruh dunia. Anak yang kurang gizi memiliki daya tahan tubuh yang lemah terhadap infeksi dan berisiko tinggi mengalami kematian akibat diare dan penyakit saluran pernapasan. Infeksi lain yang berulang juga dapat mengganggu status nutrisi anak, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi lainnya, dapat memicu malnutrisi dan pertumbuhan pendek. Kebersihan yang buruk. Kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar anak perlu diperhatikan. Pastikan anak selalu membersihkan diri atau dimandikan secara teratur. Kemudian, jagalah kualitas dan kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan di sekitarnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Perhatikan pula lingkungan bermain anak agar anak terhindar dari risiko menderita penyakit. Perilaku orang tua. Selain dari kesehatan anak, perilaku anak juga memberikan gambaran apakah ia bertumbuh kembang dengan optimal secara psikologis. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah perilaku orang tua mereka. Beberapa contoh perilaku yang dapat menghambat perkembangan anak antara lain yaitu bersikap terlalu protektif. Orang tua secara naluriah akan melindungi anaknya dari segala bahaya. Namun, terkadang orang tua menjadi terlalu takut mengenai hal-hal buruk yang dapat terjadi pada anaknya. Tidak ada salahnya membiarkan anak bermain di luar, berinteraksi dengan teman sebayanya, dan melakukan kegiatan bersama orang yang Anda kenal. Berikanlah dia keleluasaan pada mereka agar ia belajar mandiri dan mengambil risiko. Namun, tetap lakukan dalam pengawasan Anda. Hal ini penting agar ia memiliki kematangan emosional yang cukup dan rasa percaya diri. Terlalu cepat memberikan anak bantuan. Ketika anak menghadapi suatu masalah, biarkan ia mencoba mengatasinya sendiri sebelum Anda memberikan bantuan. Contoh, ketika anak sedang berlari, lalu terjatuh. Perhatikan, mampukah ia untuk bangun sendiri terlebih dahulu sebelum Anda membantu mengangkatnya? Atau ketika ia memiliki masalah dengan teman di sekolah, anjurkan ia untuk berusaha menyelesaikan dengan temannya atau gurunya terlebih dahulu, sebelum Anda turun tangan mengatasi masalahnya. Anak yang terbiasa terlalu cepat dibantu oleh orang tua dapat menghadapi kesulitan untuk hidup mandiri ketika beranjak dewasa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.